Assalamualaikum teman-teman. Bandara, tempat transit, pergerakan tanpa henti. Namun, bayangkan jika bandara bukan lagi tempat persinggahan, melainkan rumah. Selama 18 tahun, ini adalah kisah luar biasa Mehran Karimi Nasri, pria Iran yang hidupnya di Terminal 1 Bandara Charles de Gaulle, Paris, menginspirasi film Hollywood The Terminal. Sebuah cerita tentang identitas, kehilangan kewarganegaraan, dan bagaimana manusia beradaptasi dalam situasi paling ekstrim. Lahir di Iran sekitar tahun 1945, kehidupan awal Nasri diselimuti beberapa misteri, terutama soal ibunya. Pada 1973, ia tiba di Inggris untuk belajar. Titik baliknya terjadi pada 1977. Nasri mengklaim diusir dari Iran karena protes terhadap Shah dan paspornya dicabut. Meski klaim ini diperdebatkan, ada yang menyebut ia pergi sukarela. Setelah perjuangan, ia mendapat status pengungsi dari PBB di Belgia. Namun, pada 1988, dalam perjalanan ke Inggris, dokumen vitalnya hilang. Entah dicuri di stasiun kereta Paris, seperti klaimnya, atau ia sengaja mengirimkannya ke Brussels. Akibatnya fatal. Tanpa paspor, ia ditolak masuk Inggris dan dikirim kembali ke Prancis. Di Bandara Charles de Gaulle, polisi Prancis bingung. Mereka tak bisa mendeportasinya kemanapun tanpa dokumen. Maka pada 26 Agustus 1988, dimulailah 18 tahun masa tinggalnya yang tak terduga di bandara. Ia terjebak dalam limbo hukum. Tanpa dokumen tak bisa pergi, tak bisa dapat dokumen baru. Nasri menjadikan sebuah sudut di Terminal 1 sebagai rumahnya. Bangku plastik jadi tempat tidur, barang-barangnya jadi pembatas. Kebersihan diri dilakukan di toilet umum. Untuk makan, ia bergantung pada kebaikan staf bandara, penumpang, dan sisa makanan. Hari-harinya diisi dengan membaca koran dan majalah, serta menulis catatan harian yang kini menjadi bagian dari autobiografinya. Staf bandara menjadi semacam keluarga angkat, memberinya makanan, bahkan menghias sudutnya saat Natal. Ia menciptakan rutinitas di tengah kekacauan, sebuah paradoks rumah di tempat yang bukan rumah. Namun, hidup bertahun-tahun di ruang tanpa jendela berdampak psikologis. Dokter bandara khawatir akan kesehatan mentalnya. Muncul efek institusionalisasi. Bandara yang tadinya penjara, berubah jadi zona nyaman yang sulit ditinggalkan. Ironisnya, beberapa tawaran untuk mengakhiri keterasingannya justru ia tolak. Pada 1992, pengadilan Prancis memutuskan ia tak bisa diusir, tapi juga tak bisa masuk Prancis. Belgia menawarinya izin kembali pada 1995, tapi ia menolak, ingin ke Inggris. Tahun 1999, Prancis menawarkan status pengungsi, lagi-lagi ditolak. Alasannya? Dokumen itu mencantumkan kewarganegaraan Iran, padahal ia ingin Inggris dan tidak menggunakan nama pilihannya, Sir Alfred Mehran. Bagi Nasri, nama dan identitas pilihannya adalah benteng terakhir harga diri. Kisahnya menarik perhatian dunia. Film Prancis Lost in Transit dan terutama The Terminal, karya Steven Spielberg pada 2004 yang dibintangi Tom Hanks, terinspirasi darinya. Nasri bahkan menerima sejumlah uang dari hak cerita film tersebut. Autobiografinya, The Terminal Man, juga terbit. Ia menjadi selebriti dadakan, diwawancarai banyak media. Pada Juli 2006, setelah 18 tahun, Nasri meninggalkan bandara karena dirawat di rumah sakit. Setelah itu, ia tinggal di berbagai pusat penampungan dan hostel, dibiayai dari uang film. Namun, ia dilaporkan tidak pernah benar-benar menetap. Secara mengejutkan, pada September 2022, hanya beberapa minggu sebelum kematiannya, Nasri kembali ke Bandara Charles de Gaulle. Seorang juru bicara bandara menyatakan ia menjadi tunawisma dan kembali ke tempat yang paling ia kenal. Pada 12 November 2022, Mehran Karimi Nasri meninggal dunia karena serangan jantung di Terminal 2F dalam usia sekitar 76 tahun. Ironisnya, beberapa ribu euro ditemukan padanya. Mengapa ia kembali ke bandara jika punya uang? Pertanyaan ini menambah lapisan misteri dalam kisahnya. Mehran Karimi Nasri meninggalkan warisan unik. Kisahnya memaksa kita merenungkan arti rumah, identitas, dan bagaimana birokrasi bisa menjebak individu. Sebuah pengingat akan kapasitas manusia untuk bertahan, namun juga kerapuhan jiwa di hadapan isolasi dan kehilangan.
Apa pendapat Anda tentang kisah Mehran? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum.